Jar, gimana kabar sekarang? Ya, alhamdulillah sehat luar Sehat biasa. ya? Sehat. Alhamdulillah baik, insyaallah. Nah, ini menarik sih buat saya. Fajar dari Bogor, umur 19 berarti kan? 19 sekarang. 19 jalan ke 20 ya, kalau nggak salah ya? Nanti Januari 20. Nanti Januari 20 tahun. 20. Wah, ini luar biasa. Ada banyak pertanyaan sebenarnya dari saya tuh. Yang pertama, yang paling menariknya adalah Fajar di umur 19 tahun Mm-mm. kok bisa terjun di bisnis best corporation, ngejualin produk, dan sekarang udah dapetin reward motor 20 juta di umur 19 tahun. Ya, Karena sepengetahuan saya gini, saya banyak lihat di media-media sosial gitu, banyak peraih-peraih itu rata-rata yang udah jalan 40, bapak-bapak 30, ada yang udah punya anak. mm-mm. Nah, gimana ceritanya tuh, Jar? Kok bisa gitu? Ya, jadi kan semua itu tidak luput dari perjuangan gitu kan. Oke. Jadi saya bisa berada di titik ini itu tentunya melewati beberapa ya intinya tidak luput dari perjuangan gitu. Dan kenapa saya sekarang di umur segini udah terjun di bisnis, karena waktu itu kenal dengan bisnis ini pun waktu itu duduk di kelas 2 SMA kalau nggak salah. Kelas 2 SMA. Iya, kelas 2 SMA. Jadi saya berada di bisnis ini gitu. Udah gabung tuh kelas 2 SMA itu. Tapi ya kayak gitu ya. Pertama nggak jalan gitu, nggak jalan. Akhirnya ada luang untuk saya jalanin bisnisnya ya, ada jadi si lingkungan itu udah mulai mendukung lah untuk saya jalanin bisnis ini gitu kan. Okay. Karena di awal gabung itu sebenarnya lingkungan nggak ngedukung banget gitu kan. Entah itu dari sisi sinyal gitu kan. Ini kan bisnis online gitu kan ya. Jadi itu dari handphonenya juga. Pokoknya semuanya nggak mendukung lah. Akhirnya ada suatu hari, suatu saat waktu itu setelah saya vakum lama. Nah semuanya itu mendukung kan. Ngedukung gitu kan, akhirnya saya bisa jalanin bisnisnya sampai sekarang gitu. Nah, oke, kita tarik ke belakang, kita tarik mundur alurnya. Awal-awal kan rata-rata gini, ketika orang berbisnis itu yang pasti butuh modal kan, benar nggak? Benar. Yang namanya berbisnis itu butuh modal, apalagi dalam hal penjualan produk. Di bisnis apapun pasti butuh modal. Benar. Nah, Fajar kan tadi bilang awal-awal ngejalanin bisnisnya itu di kelas 2 SMA kan? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa seorang anak kelas 2 SMA masih muda itu bisa dapetin modal untuk berbisnis? Apakah itu dari minta orang tuanya, didanai orang tuanya, seperti orang-orang apa ya dibilang ya, privilege? Nah, atau memang Fajar ini punya tabungan atau seperti apa gitu? Awal-awal ketika bergabung. Jadi sebelumnya saya kan terlahir dari keluarga sederhana yang tinggal di kampung. Oh gitu. Nah, jadi rata-rata orang kampung-kampung saya itu mereka memelihara kambing. Jadi dari kecil, dari SD saya pelihara kambing. Pelihara kambing bareng sama orang tua. Nah, kalau untuk daftar di bisnis ini dimodalin enggak dimodalin sama orang tua. Enggak dimodalin. Enggak dimodalin. Cuman saya punya tabungan itu tadi. Kambing tadi punya saya sama orang tua gitu kan. Punya saya separuh, orang tua separuh. Akhirnya saya konsultasi ke orang tua pengen ikut bisnis, orang tua ngedukung, akhirnya dijual buat daftar. Jadi bukan dimodalin gitu kan, saya pengen bisnis dimodalin, ini modalnya enggak. Karena jangankan untuk modal bisnis yang jutaan waktu itu kan, buat sehari-hari aja kadang-kadang nggak ada. Jujur aja waktu itu, buat sehari-hari aja orang tua nggak ada gitu kadang-kadang. Oh berarti Fajar ini bukan seorang anak dari keluarga yang punya privilege. Jauh banget. Karena pemikiran saya gini, jarang, maksudnya pasti ada, tapi bisa dibilang jarang anak muda itu punya modal dari hasil sendiri kalau tanpa privilege dari orang tua. Ya, benar. Gitu kan. Nah, seperti yang Fajar bilang tadi, saya justru agak kaget gitu. Kok bisa gitu kan? Apalagi sampai ngejual kambing. Nah, pertanyaannya gini, kok bisa orang tua mendukung? Ya.
buat gabung di bisnis base corporation gini, apakah memang orang tua udah mengenal bisnis ini atau memang seperti apa gitu? Ya, jadi kalau untuk orang tua nih, orang tua itu awam banget mengenai bisnis-bisnis gitu kan. Karena orang tua itu hanya petani, taunya seputar pertanian. Petani pokoknya cara nanam gini, cara panen gini, orang itu yang orang tua saya ketahui. Nah, kenapa orang tua bisa ngedukung? Karena memang dari ngelihat dari keinginan saya sendiri gitu yang kuat gitu kan. Saya bujuk-bujuk orang tua gini-gini, saya berusaha yakinin gitu kan, biar orang tua ngedukung dan ngedoain. Ya biar ketika saya jalanin bisnisnya itu lancar, gitu kan. Jadi sebelumnya saya nggak langsung otodidak bilang gini kan, orang tua mau setuju mau enggak, pokoknya saya ini kan punya tabungan ini saya jual gitu kan. Orang tua mau ngedukung mau enggak apa-apa. Tapi enggak, saya minta dulu restunya. Gitu, walaupun saya punya simpenan tadi kan buat modal. Memang tadinya nggak kepikiran untuk jual itu kan, sayang juga. Tapi karena emang mau nyari di mana lagi kan modal, gitu kan. Orang tua nggak mungkin ngemodalin karena nggak punya. Ya jalan satu-satunya itu pada waktu ngejual kambing tadi, gitu. Kayak gitu. Wah ini apa luar biasa, karena sebelumnya saya berpikir gini, apa mungkin gitu. Karena nggak masuk maksudnya di zaman sekarang ini rata-rata kan pemuda-pemuda paling fokusnya belajar gitu kan, apalagi saat sekolah. Lulus SMA paling mentok-mentoknya kerja di pabrik atau enggak kuliah. Nah, yang jadi pertanyaan yang saya bingungin ini dan juga kaget itu, awal-awal tuh saya nyangka Fajar tuh gini, Fajar nih diem-diem gitu. Diam-diam masuk bisnis ini, ngambil duit orang tua. Saya kira kan gitu, karena ya itu tadi gitu. Di zaman sekarang pemuda-pemuda, rata-rata anak muda di bawah umur 20 tahun atau di bawah umur 25 tahun pasti nggak sembarang buat terjun di bisnis. Benar. Apalagi kan bisnis ini ketika orang terjun di bisnis otomatis kan dia harus siap untuk mentalnya. Ya kan, apalagi kan dalam hal dunia bisnis ini bisa dibilang ada risikonya gitu kan. Benar. Ada risikonya. Nah, Fajar nih lihat di base corporation ini, di bisnis base corporation ini, kira-kira sempat berpikir nggak sih, maksudnya ketika terjun ada risikonya apa gitu kan? Nah, sebenarnya kalau untuk berpikiran ke sana saya belum kepikiran. Karena kenapa? Karena bisa kita bayangkan lah, seorang pelajar mikirin apa sih? Paling pelajaran doang kan? Iya. Jadi saya nggak ada pengalaman sama sekali tentang bisnis atau usaha-usaha jual beli gitu kan. Betul. Jadi saya awam banget gitu kan, awam banget, sehingga saya nggak mikirin resiko ke depannya. Karena nggak tahu bahwa ada resikonya pasti memang ada resikonya, tapi saya nggak tahu. Saya nggak sampai pelajarin gitu kan, kalau saya jalan bisnisnya gini resikonya kayak gini, enggak. Malah saya pusing sendiri kalau gitu. Yang saya tahu pokoknya di bisnis ini banyak anak muda juga ternyata gitu kan. Banyak anak muda yang memang tidak lama ya, hitungan tahun, kurang dari 3 tahun, bahkan ada yang bulanan juga. Mereka udah bisa kebeli mobil sendiri. Nah di situ kan bangkit tuh jiwa-jiwa keinginan saya untuk seperti mereka, gitu. Jadi saya juga waktu itu kayak gini nih, gitu kan, pengen punya mobil sendiri, pengen punya penghasilan. Motivasi gitu ya? Motivasi lah, gitu kan. Pertama lihat anak muda juga kan, banyak anak muda juga ternyata, gitu kan, yang udah bisa beli mobil, rumah gitu, rumah sendiri, penghasilannya gede. Nah, disitulah saya tertarik. Akhirnya saya mau ikut bisnis ini gitu, walaupun nggak ada pengalaman sebelumnya. Dan memang di awal itu saya nggak mikirin kendala gitu kan. Memang kebanyakan orang-orang sekarang itu karena memang mungkin banyaknya pengalaman ya, akhirnya untuk mulai bisnis ini itu mereka banyak perhitungan. Iya, betul. Banyak perhitungan. Padahal setahu saya ya, kalau menurut saya, semakin kita banyak perhitungan, semakin pusing, dan bahkan nggak bakalan gabung dan nggak bakalan jalan
jalanin bisnisnya. Karena banyak perhitungannya gitu kan. Wah, teori-teorinya banyak gitu. Yang saya tahu pokoknya waktu itu di sini bisa punya mobil cash, bisa punya rumah cash, bisa punya penghasilan besar gitu. Akhirnya saya tertarik gabung gitu. Nah, gitu di bisnis ini tuh gimana ya? Jadi nggak mandang usia gitu. Nah itu poin yang keduanya, nggak mandang usia. Oke, berarti sebelumnya nggak pernah berpikir bahwa, waduh saya bakal berhasil nggak ya di bisnis ini? Waduh saya takut gagal karena kan kita ini nggak bisa sembarang yang ngomongin bisnis gitu ya. Kita nggak bisa masuk ke lingkungan bisnis sembarangan gitu ya. Ya. Pasti butuh pertimbangan, terus juga kedepannya kita ini bakal berhasil, terus apalagi bakal balik modal apa enggak, sesuai enggak sama yang kita keluarkan untuk bisnisnya. Nah, pikiran Pak Hajar itu gimana sih dari Best Corporation ini? Jadi setiap manusia kan ya, setiap manusia Allah kasih kesempatan waktu yang sama. Oke. Nah, saya kenapa berani mengambil bisnis ini dan kenapa saya berani mengambil tindakan resiko dan sebagainya? Karena saya tahu kalau mereka bisa, saya juga pasti bisa. Oke. Jadi patokannya bukan nanti bisa apa enggaknya gitu. Tapi saya pasti bisa gitu doang. Yang penting jalan dulu aja. Kan yang penting ngelangkah dulu gitu kan. Dulu, betul, untuk 10 langkah ke depan kita harus 1 langkah dulu. Apalagi contohnya udah ada gitu. Nah, contohnya udah ada, itu yang memperkuat. Jadi tinggal pilihan dari diri sendirinya aja mau ngikutin yang berhasil atau mau ngikutin yang gagal. Seperti itu kan. Gitu, benar. Oke. Nah, untuk selanjutnya Fajar ini kan di bisnis Best Corporation ini kan udah dapetin reward motor senilai 20 juta. Nah, alhamdulillah. Sebelum ke situ, saya mau nanya, per bulan sekarang udah dapat penghasilan berapa? Kalau per bulan sekarang itu di angka 8 sampai 10. Umur 19 tahun. Per bulan 8 sampai 8 itu, sampai 10. Gila sih kalau menurut. Umur 19 tahun, serius itu? Ya, serius, bisa dilihat nih di diagram. Coba. Umur 19 tahun itu gila sih menurut saya. Karena memang ini salah satu impian saya gitu kan. Jadi memang faktor ekonomi keluarga itu yang paling mendorong saya untuk harus bisa sukses di bisnis ini. Karena faktor ekonomi keluarga. Ya untuk para anak muda yang pengen bantu ekonomi keluarganya, ayo segera bergerak, berjuang gitu kan, berbisnis. Ya, betul. Jadi semakin karena background Fajar ini bukan dari keluarga yang kaya, yang punya privilege, jadi akhirnya termotivasi gitu ya. Iya, akhirnya mau nggak mau harus bisa. Mau nggak mau harus bisa. Harus sukses di bisnis ini gitu. Kalau saya. Umur 19 tahun, penghasilan bulanannya 8 sampai 10 juta. Itu kalau dipikir-pikir sih sebenarnya realistisnya, logikanya itu sebenarnya nggak masuk akal sebenarnya. Masuk akal, bener. Nggak masuk akal sebenarnya. Karena yang kerja di pabrik aja itu paling mengikuti UMR, belum lagi sama waktu tambahan tuh. Iya, apa namanya? Apa tuh namanya tuh? Yang nambah waktu kerja di pabrik. Lembur, ya. Belum lemburan. Kalau sama lemburan mungkin iya masih masuk gitu kan. Masih masuk. Cuman ini gila sih menurut saya. Gak masuk lagi 19 tahun per bulan 8 sampai 10. Ya, inilah kekuatan dari doa orang tua. Oke. Iya benar. Jadi kalau dari potensi kemampuan saya itu hanya 20% di bisnis ini. Tapi potensi doa dari orang tua saya itu 80%, sehingga lebih besar ini orang tua gitu kan. Makanya di awal gabung kenapa saya pengen minta restu dulu ke orang tua gitu kan. Karena itu. Nah ini di ID pertama saya. Coba kelihatan. Itu di ID pertama, ada ID yang pertama 7,7.870.000. Nih kalau nggak percaya.
Ini mungkin bisa dilihat. Ini real. Itu dia Dari gitu. hasil bisnis Base Corporation, Fajar 19 tahun bisa dapat penghasilan 7 juta lebih. Ini di ID pertama, ada yang ID kedua. Paling besar, Jar. Paling besar. Paling besar penghasilan dari Base Corporation per bulannya berapa? Bisa sampai 12. 12 juta. Wah, 12. luar biasa ini. 12 juta. Ini kan namanya bisnis ya. Untuk penghasilan kita per bulannya itu nggak bisa tertebak gitu kan. Iya, Kalau iya. kita jadi karyawan kan gaji per bulan segitu, ya udah Ya segitu udah, gitu per kan. bulan 5 juta ya udah per bulan Iya. 5 juta gitu kan. Kalau namanya bisnis gitu kan, kadang ada penghasilannya, kadang enggak. Tapi sekalinya ada penghasilan besar, sekalinya bisnis kita jalan, pasti penghasilan besar gitu. Paling kecil berapa, Jar, per bulan? Paling kecil. Paling kecil waktu merintis ya, masih merintis. Ya, hitungan ratusan Ratusan ribu. Kalau waktu itu merintis gitu kan, Oke. ratusan ribu, terus ada 1 juta, naik lagi kan, ada 2 juta, Ratusan ribu itu berapa berarti? 400.000, 400.000. Heeh. Oke. Karena memang di Base Corporation kan kalau untuk penghasilan minimalnya itu kan 400.000 per hari, 400.000 per hari ya kan? Nah, oke, itu kan per bulan. per bulan. Kita ngomongin per hari, karena di Base Corporation ini kan kita bisa dapetin komisi atau penghasilan per harinya. Nah, Kalau untuk per harinya paling besar. paling besar. Tadi kan di sini kan jual beli ya. Ya. Jadi tergantung dengan penjualan kita tiap harinya. Kalau kita bisa menjual bisa sampai 30 paket waktu itu satu hari, Oke. komisi 12 juta satu hari. 12 juta. Oh, itu 12 juta satu hari. Satu hari itu kan Dikalkulasikan dalam 1 bulan. dikalkulasikan dalam 1 Oke. bulan. Jadi itu dalam 1 hari itu 12 juta karena berhasil Itu melakukan udah penjualan. termasuk penghasilan mingguan ya? Beda lagi Oh, mingguan. beda lagi. Saya lupa lagi waktu itu, lupa. Oke, itu kira-kira tahun berapa tuh? Yang 12. 2022. 2022. Tahun Masih lalu, baru. Masih baru berarti ya. Bulan? Nah, bulannya lupa saya. Udah lupa lagi. Tahun lalu berarti ya. Tahun lalu. 2022. Nah, oke, kita balik lagi ke belakang. Awal-awal Fajar gabung di bisnis Base Corporation ini, kira-kira kendalanya apa sih? Yang paling menonjol? Awal-awal gabung apa awal-awal jalanin bisnisnya nih? Awal-awal jalanin bisnisnya. Nah, tadi yang saya bilang tadi kan di awal gabung saya nggak langsung jalan bisnisnya. Karena pertama dari handphone gak mendukung. Waktu itu saya beli handphone yang 500.000. Itu pun ngeredit. Oh, kredit. Wedit saya nggak punya penghasilan, maksain aja ngeredit waktu itu kan buat ngejalanin bisnisnya. Itu HP 500.000 bisa kita bayangin lah ya. Itu baru apa second? Baru HP Baru. Cina waktu HP itu. Cina. Nge-lag. Susah. Nge-lag ya? Bener. Bahkan waktu itu saking kesalnya saya dengan handphone itu, saya banting. Serius? Banting sampai hancur. Wah. Layarnya berkeping-keping hancur. Saking kesalnya saya tuh. Udah nahan emosi kan, udah lama tuh kan nahan emosi, akhirnya saya banding lah. Udah keluar emosinya. Akhirnya di situ maksain lagi ngeredit lagi. Ngeredit lagi. Karena belum punya penghasilan di bisnis ini. Karena belum jalan juga. Oke. Pertama kan dari faktor ini susah. Terus dari jaringan di kampung saya nggak ada jaringan. Saya kalau mau ngerjain bisnis ini tuh harus keluar. Itu daerah mana, Jar? Kalau boleh tahu kampungnya, Jar? Daerah perkampungan, pokoknya di Bogor kan, di daerah Pamijahan, desanya Desa Cibunian. Tapi nama kampungnya Kampung Muara. Kampung Muara. Nah, di Kampung Muara itu susah sinyal banget. Di Kampung Muara susah banget sinyalnya. Ya, untuk pejabat di sana segera perbaikin sinyal. Soalnya untuk kemajuan anak muda susah loh. Sekarang itu zamannya digital. Iya, benar. Benar. Saya jalanin bisnis ini itu sampai bisa nginep di sekolahan sampai 1 bulan. Sampai Nggak nginep di pulang. sekolah. Sampai nginep di sekolah. Sampai nginep di sekolah cuman pengen cari sinyal doang. Terus jarak dari rumah ke sekolah emang jauh apa dekat sih? Jauh banget lah. Jauh banget. Hampir berapa ya? Hampir 5 hektar. Berarti bener-bener 5 hektar. 5 kilometer. 5 kilometer. berarti bener-bener pelosok berarti rumah. Pelosok banget.
Oh, Pinggir gunung, kanan kiri gunung, depan belakang gunung. oh, Makanya susah banget sinyal. Di situ belum ada tiang power. Makanya nih para pejabat di sana nah, ajukan dah. Sekarang itu zamannya media sosial, untuk usaha pun banyaknya di handphone sekarang itu. Kalau nggak ada jaringan susah majunya tuh kampung. nah, untuk pemerintahan Bogor, mohon jaringannya di desa mana? Kampung Muara, Kampung Muara, karena Desa Cibenying. mungkin bukan hanya Fajar, banyak banget potensi-potensi anak muda dalam hal berbisnis. Apalagi sekarang di era digital, pasti kita butuh akses soal jaringan, terus kekuatan sinyal, pasti itu butuh banget, apalagi di daerah pelosok di perkampungan. Ya, Itu kan, Jar ya. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Jar. Nah, ini jarak untuk mendapatkan reward motor itu berapa lama ya di bisnis? kalau dari Corporation. mulai saya jalanin bisnisnya itu sekitar lumayan lama ya. Sekitar 7 bulanan. 7 7 bulan? bulan, 8 bulan lah kalau nggak salah. Oke. Soalnya waktu itu sambil sekolah. Hmm. Jadi saya berangkat sekolah pagi, pulang sore. Bisa sampai jam 3 bahkan lebih karena banyak kegiatan. Oh, jadi reward ini didapetin ketika Fajar masih sekolah? Masih sekolah. Karena saya lulus tuh baru 4 bulan ke belakang. 4 Oh, bulan ke belakang baru lulus SMA tuh. Baru bisa benar-benar fokus. Kalau nanyanya udah fokus berapa lama? Nah, baru 4 bulan kemarin. fokusnya, Baru 4 bulanan lah. fokusnya. Benar-benar fokus. Itu selebihnya kan sambil sekolah gitu kan, sambil bantu orang tua di kampung. Itu nggak fokus, tapi masih bisa lah dapat penghasilan. Iya, maksudnya kan ketika masih sekolah kan otomatis kan di daerah itu kan masih susah sinyal. Susah Ketika banget. dapetin motor ini kan, Ketika dapetin motor ini itu pun masih suka sekolahan keluar gitu kan nyari Nginep, sinyal. Iya, gitu. nginep-nginep kadang di rumah temen. Berapa lama itu nginep di sekolah itu? Terus Iya. emang guru nggak ada yang apa marah gitu atau gitu? Enggak, soalnya di sekolahan itu ada tempat penginapan. Bukan tempat penginapan sih, ada gurunya juga yang jagain sekolah. Oh. Jadi ada guru juga yang tinggal di sekolah. Akhirnya memang setiap tahunnya murid itu pasti ada 1 atau 2 yang nginep di sekolah Oh. buat bantu-bantu di sana. Jadi saya di sana juga nggak sekedar nginep doang, bantu-bantu gitu kan. Oh, jadi udah ada izin, bukan hanya sekedar nginep aja gitu, Iya. tanpa izin dari pihak sekolah gitu. Iya, gitu. Ah. Cuman kan rata-rata orang pengen nginep di situ itu pengen punya nilai gede ya, Oh iya, karena iya. deket sama guru. Kalau saya enggak, saya pengen jadi sinyal. Pengen jadi sinyal intinya. Oke. Iya, biasanya kan orang yang nginep di sekolah itu kan pengen dapetin perhatian guru, Iya. supaya dapetin nilai yang Nilai bagus. gede. Kalau Fajar ini nginep di sekolah cuman buat dapetin sinyal, Dapetin buat sinyal. jalanin bisnis based corporation ini. Iya, benar. Nah itu tadi kan jarak dari motor itu 7 bulan, 7 bulanan lah kurang 7. lebih. kurang lebih 7 bulan ya. Nah itu dijalaninnya itu door to door, kayak sales kita nawarin produk apa, jalanin gimana itu caranya? Nah, kalau saya full online, Kang. Full online? Jadi jalaninnya full online. Karena kalau saya jalanin door to door udah bisa ngebayangin tuh gimana tanggapan yang saya prospek. Gimana tanggapannya coba anak SMA nawarin bisnis, nawarin produk ke orang-orang Ya, tua pasti gitu. mungkin banyak yang nggak percaya. Nggak mungkin. percaya, Pasti. pasti. Banyak penolakan. Karena mungkin. pertama juga saya pernah nawarin ke saudara. Oh gitu. Ke saudara, bukan saudara kandung tapi sih ya, satu keluarga besar gitu kan. Nah, di situ saya dikatain Fajar dulu aja katanya sampai sukses, kalau udah sukses AA ikut Iya, katanya. Ya, Gitu. Rata-rata emang kayak gitu. ya. Nah, makanya dari situ saya udah nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Bahkan ada anggota keluarga besar yang tahu saya ikut bisnis ini, saya dipanggil ke rumahnya. Kenapa tuh? Saya dimarahin. Dimarahin? Bukan dimarahin ya, diomelin lah. Kok bisa Dikasih diomelin? pemahaman. Kok bisa sih? Iya, kenapa ikut bisnis ini katanya? Kenapa ikut bisnis kayak gini katanya? Gak bakalan berhasil. Pemahaman dia itu apa sih? Maksudnya dia bisa ngomong kayak gitu tuh? Pokoknya intinya dia itu udah tahu lah bisnis itu susah dijalanin. Akhirnya dia itu
eh, ngasih pemahaman ke saya bahwa nggak bakal sukses, nggak bakalan bisa gitu kan. Intinya gitu aja, nggak bakalan bisa, jangan jalanin bla 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 gitu. Ya di situ saya down kan, karena saya tahu. Akhirnya saya jalanin full online. Oke. Bahkan saudara-saudara saya pun yang di apa teman-teman saya di kampung nggak saya tawarin bisnisnya. Ditawarin. Iya. Karena akibat dari omelan pihak keluarga. Iya, saya benar-benar malas gitu kalau nawarin itu sekarang. Saya pengen punya hasil dulu yang besar di sini sampai bisa mereka tahu gitu kan. Baru mereka yang bertanya, baru saya bisa ladenin. Saya nggak mau nawarin. Nah, terus ketika Fajar udah dapetin reward motor, tanggapan dari keluarga gimana? Tanggapan dari keluarga tentunya seneng banget lah. Seneng banget ya? Nggak percaya gitu kan. Karena alhamdulillah wasilah jalanin bisnis ini itu sedikit demi sedikit bisa ngerubah ekonomi keluarga. Alhamdulillah. Bisa ngerubah ekonomi keluarga dari mulai ya keseharian saya bisa ngebantu. Terus sekarang juga alhamdulillah lagi kumpul-kumpul buat renov rumah. Masya Allah. Jadi sekarang itu udah beli material-materialnya lah sedikit-sedikit gitu kan. Buat renov rumah di kampung. Karena rumah itu udah bocor-bocor kan. Gitu. Tiap hujan itu pasti jadi pengen renov. Nah, wasilah jalanin bisnis ini. Gitu. Wah, ini apa? Saya kagum akhirnya dengar dari kisah dari Fajar ini, apalagi bukan dari keluarga yang memang apa ya? Kalau berkecukupan masih berkecukupan, cuman kan memang bukan dari keluarga yang wah banget, yang punya privilege, tapi bisa sukses dapetin reward motor. Nah, target selanjutnya setelah reward motor itu kan ada reward mobil 150 juta. Nah itu gimana tuh? Alhamdulillah untuk reward tersebut itu tinggal beberapa poin lagi. Berapa poin lagi ya kalau gue tahu? Ya kurang hitungan puluhan lah. Tinggal puluhan bukan ratusan lagi, tinggal puluhan. Jadi mudah-mudahan tahun ini 2023 udah bisa tembus. Udah bisa kebeli. Target tahun ini berarti? Target tahun ini. Targetnya bulan ini sih. Oh, targetnya bulan ini? Bulan ini mudah-mudahan tercapai gitu kan. Amin. Ya bulan segera tercapai lah, karena tujuan gabung di Business Base Corporation ini kan untuk mewujudkan, selain mendapatkan penghasilan, kita juga bisa wujudin cita-cita. Terus juga impian yang memang kita mau gitu kan. Ya contoh kita pengen mobil, ya Base Corporation ini nawarin kesempatan. Iya, makanya pertama kali yang membuat saya tertarik di bisnis ini itu saya pengen punya mobil dulu. Gitu, pengen punya mobil karena memang kalau saya yakin gitu kalau udah punya mobil pasti punya penghasilan. Iya sih, iya. Udah gitu, punya penghasilan gede kan gitu kan. Jadi saya pengen punya mobil dulu waktu itu. Ya, tapi akhirnya kan itu tujuan utama gitu kan. Kalau tujuan lainnya bangun rumah orang tua lah gitu kan, umrohin orang tua, banyak lah progres kedepannya di sini. Jadi bisnis ini itu udah kelihatan progres kedepannya kita, gitu. Kalau kita seandainya kerja di orang, dapat gaji tiap bulan, belum tentu saya kepikiran untuk punya mobil, untuk bisa bangun rumah, untuk bisa umrohin orang tua gitu. Belum tentu dan memang gak bakal kepikiran. Tapi di bisnis ini itu udah kepikiran karena memang udah disediakan oleh perusahaan. Ya, jadi saya itu kerja sambil menabung, San. Jadi kita itu kerja menabung gitu. Iya, benar. Menabung dengan kerja lah gitu. Wah, ini berarti untuk menuju mobil tes puluhan poin lagi. Puluhan poin target lagi. Bulan ini. Target bulan ini ya kalau melesetnya akhir tahun lah. Kalau nggak akhir tahun, apalah sedikasinya aja lah. Sedikasinya aja. Ya karena apa ya, di bisnis ini memang udah disediain itu motor, mobil, terus Big Mo Cash 500 juta kan, sama rumah 1 miliar. Wah ini. Jadi dikasih kesempatannya oleh Allah aja, kapan saya terima gitu kan. Tapi secara logika gitu ya, ketika kita berbisnis, mau berbisnis apapun,
itu dalam jangka waktu 2 tahun, setahun, itu kayaknya nggak masuk akal gitu ya, buat dapetin apa yang Benar. kita mau gitu. Ya sekarang perusahaan mana, kerja dimanapun, perusahaan mana yang bisa ngasih mobil? Nah, itulah yang membuat saya pengen berbisnis di PT BES. Oke. Gitu. Karena di sini ternyata kendaraan yang cepat untuk kita menuju kesuksesan. Gitu. Iya, betul. Cepat lah gitu. Wah, ini luar biasa. Nah, tanggapan karena banyak orang yang ketika udah terjun di bisnis PTBS ini, banyak orang yang mengeluh. Mengeluh. Iya, mengeluh buat jalanin bisnisnya. Kok ini nggak berhasil, udah berbulan-bulan gitu. Nah, tapi sedangkan Fajar, seorang remaja, anak muda, 19 tahun, tapi berhasil gitu. Per bulannya 7 juta lebih, bahkan seharinya nyampe 12 juta. Terus udah dapetin reward motor 20 juta. Dan sekarang mendekati mobil, itu poin tinggal puluhan poin lagi kan? Iya. Nah itu tanggapan Fajar gimana tuh? Untuk orang-orang yang ketika udah terjun, terus mengeluh. Jadi tergantung sih. Kalau saya mengeluh sih iya, pernah juga mengeluh. Ya namanya juga manusia pasti Namanya- banyak keluhan. Iya, namanya manusia pasti ada titik jenuhnya. Pasti ada titik di sana kita harus mengungkapkannya dengan keluhan. Saya memaklumin lah untuk yang mengeluh-mengeluh sekarang. Cuman saya itu mengeluh bukan untuk menyerah. Cuman kan kebanyakan sekarang itu mengeluh itu untuk menyerah. Iya betul. Bener kan? Iya, masuk. Mengeluh kemudian dia nyerah gitu kan. Kalau udah nyerah udah selesai. Saya mengeluh doang, nggak nyerah. Mengeluh itu ibarat kata saya nggak suka nih, tapi tetap dijalanin gitu. Saya nggak suka nih gini, tapi tetap dijalanin gitu. Nah kalau sekarang ini nggak suka udah lepas. Kalau saya nggak suka, pahit-pahitnya di bisnis ini tetap jalan, walaupun adalah keluhan-keluhan Iya gitu. pasti. Ya tiap orang pasti ada keluhan gitu. Jadi wajar lah untuk yang menjalani bisnis ini itu mendapatkan kesulitan lalu berkeluh kesah, wajar. Cuman ingat dengan orang terdekat kita yang pastinya mengharapkan sekali kesuksesan kita di bisnis ini. Betul. Benar nggak? Jadi saya ingat kembali, kalau saya nyerah, gimana nasib orang tua saya? Gimana nasib ekonomi keluarga saya gitu kan? Gimana nasib saya? Pasti diolok-olok oleh orang yang waktu itu Iya. bicara gitu kan. Iya. Pasti ngolok-olok gimana? Jadi Fajar ini ingin ada pembuktian buat orang-orang yang memang bisa dibilang merendahkan lah gitu kan. Iya. Apalagi bukan dari keluarga yang memang wah gitu. Iya, jadi patokannya gini doang sih. Patokannya kalau orang lain bisa, pasti kita juga pasti kita juga bisa. Gitu, yang membedakan orang itu bisa atau nggak bisanya itu dari kinerjanya sendiri, dari mindset juga kan, dari mindsetnya sendiri gitu kan, dari kinerjanya gitu kan. Orang bisa itu karena kinerjanya baik, belajarnya rajin. Ya orang yang nggak bisa ini belajarnya pasti mau nggak mau pasti giat gitu. Iya, maksudnya pokoknya pada intinya kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Dan di sini udah ada buktinya nih, anak muda bisa nih, saya juga pasti bisa gitu. Karena saya diberi waktu yang sama, dia juga waktunya 24 jam, saya juga 24 jam, saya juga pasti bisa. Walaupun memang kesulitannya wah benar-benar sulit gitu kan, tapi itu harus dilaluin gitu. Iya, karena banyak orang yang memang nggak tahu proses. Karena di bisnis ini kan bukan hanya kita dapetin penghasilannya atau kita dapetin rewardnya, tapi juga kita butuh proses. Terus ilmu juga. Iya, gitu kan. benar. Nah, tadi saya lupa mau nanya. Di PTBS ini kan ketika mau daftar, itu kan pasti ada pilihan paketnya. Fajar, awal-awal gabung, pilih paket mana Jar di PTBS Jar? Ya, bisa dikira-kira lah. Kira-kira saya ambil paket mana? Di saat kondisi saya seperti itu. Basic. Ya pasti ngambil paket yang paling rendah. Paling rendah, basic. Paling rendah. Karena memang uangnya
cukupnya segitu doang. Bahkan waktu itu hasil saya jual kambing itu nggak cukup loh. Nggak cukup buat daftarnya. Kok bisa? Daftar yang paling kecil itu padahal cuman 1,6 juta waktu itu. Ngejual kambing itu dapatnya Ngejual kambing 2 itu nggak cukup karena kambingnya itu bukan laki-laki tapi perempuan. Tapi udah besar. Udah besar, udah indukan gitu kan. Cuman nggak cukup. Berapa tuh pas waktu dijual tuh kambing gitu tuh? Kalau nggak salah kurang 200 lagi waktu itu. 200.000 itu bagi saya waktu itu 2 juta. 200.000 itu serasa 2 juta. Bener, serius. Sehingga untuk merjuangin 200.000 itu saya harus benar-benar korbanin tenaga, korbanin waktu sampai berhari-hari. Saya nyari modal lagi tuh 200.000. Gimana dari mana tuh? 200.000 akhirnya dapat 200.000 itu dari mana? Sedih lah kalau dibilangin. Saya itu orang tua kan petani nih, petani. Saya ikut orang tua ngambil sayuran. Oh, petani sayuran. Petani sayuran. Saya ngambil ikut kan jauh banget lagi. Lokasi dari rumah ke lokasi itu. Berapa jarak tempuhnya itu? Wah, kalau dari jarak tempuh bukan berhektar-hektar apa sih? Berkilo-kilo. Bahkan sampai nyebrangin kali itu sampai 6 kali bolak-balik. Nyebrangin kali. Nyampe 6 kali. 6 kali. Bahkan ada suatu saat waktu itu saya bawa tuh di karung kan, saya panggul ya. Panggul. Saya jatuh terpleset, terus si sayurannya tadi ke bawah kali. Ke bawah kali kan. Nah, itu kan sayuran popohan, ada yang tahu lah popohan pasti. Popohan, akhirnya saya di situ nangis kan hujan juga, hujan deras di situ kan, saya nangis di jalan. Jatuh lagi karena licin kan. Datang ke rumah nggak kejual karena rusak. Nyawa berat, saya jauh. Wah, pokoknya sedih banget lah untuk merjuangin itu semua. Ya, perjuangannya kita bisa ambil pelajaran dari Fajar. Jadi kalau saya pengen berhenti itu mikir 2 kali kan. Untuk merjuangin modalnya aja sampai kayak gitu. Jadi mikir 2 kali kalau seandainya saya menyerah pada saat menemukan kesulitan. Karena memang ya saya lihat di kehidupan Fajar nggak begitu nggak begitu mulus, pasti banyak rintangannya. Apalagi pernah manggul sayur terus jatuh kali, terus sayurnya nggak dijual akhirnya. Itu memang momen-momen yang bisa jadi pecutan lah buat kita sukses gitu, biar kita nggak ngerasain hal seperti itu lagi kan. Kan saya waktu itu kan pulang ke rumah, orang tua saya datang gitu kan, saya nangis gitu kan. Kenapa ditanya gitu kan? Pokoknya saya nggak mau lagi bawa-bawa sayuran gitu. Saya marah ke orang tua, nggak mau lagi saya. Terus ditanya sama bapak saya, enak nggak kerja gini katanya. Terus jawabannya gimana? Ya nggak enak gitu kan. Pasti nggak enak. Ya kalau tahu udah nggak enak, jangan kerja yang gini. Harus ya kan waktu itu udah di sini kan, perjuangin. Itu pelajaran juga kan. Ya, itu pelajaran kehidupan biar kita bisa termotivasi dari kehidupan kita sebelumnya, biar kehidupan ke depan kita itu bisa lebih sukses dari kehidupan sebelumnya. Benar. Saya juga akhirnya bisa tahu nih betapa sulitnya orang tua nyari rezeki segitu doang gitu kan. Segitu doang, cuman puluhan ribu, paling besar 100-200 ribu, sampai segitunya gitu kan. Saya ngerasain sendiri tuh betapa beratnya gitu kan, betapa sulitnya, betapa capeknya. Nah, di situ kan akhirnya tahu rasanya kayak gini itu kan, orang tua merjuangin kita sampai mati-matian gitu kan. Akhirnya pokoknya mau nggak mau saya harus bisa ngerubah ekonomi keluarga gitu. Dan akhirnya sedikit-sedikit udah mulai kelihatan lah, walaupun belum sukses. Ya, maksudnya kalau dibilang sukses belum. Tapi bisa dibilang lebih baik dari sebelumnya lah. Sangat baik. Sangat baik kan, apalagi udah meraih motor, bentar lagi mobil, terus sekarang penghasilan udah bisa renov rumah. Ya, sebagai orang tua pasti bangga lah punya anak seperti Fajar. Siapa sih yang nggak bangga orang tua punya anak kayak Fajar gitu. Bukan hanya mementingkan dirinya sendiri. Ketika remaja-remaja sekarang itu lebih asik main di luar sama temen-temennya,
lulus sekolah, kuliah gitu kan. Fajar sendiri di umur 19 tahun dia langsung terjun ke bisnis buat memperbaiki perekonomian keluarganya. Ini luar biasa banget sih. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari Fajar ini di umur yang masih muda, 19 tahun gitu kan. Udah dapat penghasilan yang besar, terus juga dapetin rewardnya. Karena memang di Best Corporation ini, di bisnisnya, ketika Best Corporation ini menawarkan motor, mobil, terus kesempatan untuk memperbaiki perekonomian, itu bisa diraih. Jadi bukan hanya menjual mimpi, tapi bisa meraih mimpi di bisnis Best Corporation ini gitu. Nah, oke, terakhir deh, pesan buat yang awal-awal buat yang awal-awal gabung, buat mitra-mitra yang memang baru gabung gitu. Ada pesan nggak sih buat mitra-mitra? Ya, pokoknya itu dari saya ya. Jangan sampai menyerah, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena orang yang gagal di bisnis ini itu yang pertama yang berhenti di tengah jalan, gitu kan? Yang kedua mereka menyerah, itu doang. Ya kalau kita nggak berhenti di tengah jalan, terus kita nggak menyerah, pasti sukses. Itu udah pasti banget, pasti gitu. Karena Allah tahu kan, pasti Allah tahu kinerja kita kayak gimana, pasti Allah wujudkan gitu kan. Jadi untuk yang sekarang sedang berjuang di PTBS, ayo kita sama-sama berjuang untuk orang tercinta kita gitu. Karena orang terdekat kita, orang tercinta kita menunggu kesuksesan kita. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Sayang banget kalau nyari usaha di luaran sana, ya butuh modal besar. Ya benar. Butuh modal besar. Kalau di sini modalnya satu kali seumur hidup doang. Makanya saya pengen bisnis ini gitu kan. Kalau saya seandainya bisnis lain gitu kan, saya nggak punya modal, tiap bulannya harus ngeluarin modal lagi, terus harus ngeluarin modalnya lagi, akhirnya pasti nggak bakalan jalan waktu itu. Akhirnya saya bisnis di Best Corporation, modalnya satu kali seumur hidup, hak usahanya seumur hidup, bahkan bisa diwariskan juga gitu. Dan untuk semua kalangan dari anak muda sampai orang dewasa gitu. Wah, ini luar biasa pesan dari anak muda 19 tahun, Fajar dari Bogor. Dari kampung di pelosok di Bogor, daerah dataran tinggi pegunungan. Iya, mungkin Jar, makasih banget. Siap. Udah mau di wawancara atau ngobrol-ngobrol, karena banyak banget ilmu yang bisa didapat dari Fajar gitu buat mitra-mitra yang memang baru bergabung di bisnis Best Corporation. Jadi ya mudah-mudahan bisa terus konsisten buat jalanin bisnisnya. Yang penting ikhtiar dan doa. Siap. Jadi makasih Jar. Siap, sama-sama. Makasih banget.